Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel YouTubeku. Sekarang jam 2 lewat 52 menit dan sekarang di tanggal 4 Mei 2025, yang berarti aku alhamdulillah resmi berumur 23 tahun. Dan di video kali ini aku cuma mau refleksi dan track back 1 tahun ke belakang itu aku ngapain aja, dimulai dari Mei 2024 sampai April 2025. Aku udah catat dari Mei tahun lalu aku udah ngapain aja. Di Mei tahun lalu itu aku untuk kali pertama ikut event half marathon itu di 21,98 km tepatnya. Itu adalah event race keempatku dan aku berhasil menyelesaikan di 3 jam 14 menit kalau nggak salah. 3 jam 14 menit atau 3 jam 30 menit gitu, aku lupa. Dan uniknya adalah aku menyelesaikan di elevasi hampir 500 meter dan itu cukup berat, tapi pada akhirnya aku berhasil menyelesaikan race tersebut. Terus di bulan Juni, highlight selanjutnya adalah aku terakhir kali potong rambut. Jadi bisa teman-teman lihat ya, rambutku yang sekarang itu udah hampir 1 tahun. Di bulan depan harusnya udah bakal gak kayak gini lagi, karena aku rencana bakal potong. Dan gak kerasa ya, udah hampir 1 tahun rambutku ini gak aku potong. Yang jelas setelah 1 tahun aku rencananya emang bakal potong, tapi masih belum tahu entah itu mau model mulet atau basket gitu. Aku penasaran sih, tapi lihat aja nanti. Selanjutnya di bulan Juli aku ikut salah satu kegiatan, waktu itu namanya Ekopis. Jadi singkat cerita itu kayak workshop 3 hari. Dan di hari terakhirnya itu aku mendatangi salah satu gereja di Wonogiri. Kenapa aku masukin di highlight bulan Juli? Karena menurutku itu spesial. Karena di waktu itu aku datang ke salah satu gereja yang cukup unik. Dia itu punya bentuk struktur yang bentuknya itu segitiga. Dan kagetnya itu ngebuat airflow atau sirkulasi udaranya itu bagus. Jadi aku rasa momen itu cukup berkesan dan aku masukin di highlight bulan Juli. Terus di bulan Agustus, tak lain dan tak bukan, aku melaksanakan kegiatan KKN di kampung halamanku sendiri, lebih tepatnya di Kalimantan Timur, tapi nggak di daerah rumahku, tapi di salah satu daerah terpencil 3T yang namanya itu Teluk Sumbang. Jadi kalau teman-teman tahu Berau atau Biduk-Biduk deh, pokoknya ada di ujung Pulau Kalimantan. Kalau misalkan kalian ingat mapnya, dia ada di ujung kanan atas yang kayak ada cekungan gitu. Aku KKN di sana kurang lebih hampir sebulan ya, dan itu juga salah satu sejauh ini hal yang sangat berkesan juga dalam hidupku. Aku banyak sekali melihat perbedaan yang ada di kota dan di desa, mulai dari segi fasilitas, privilege dalam pendidikan dan akses terutama. Bahkan sesimpel dapat air mineral yang bisa dibilang benar-benar bersih itu cukup sulit. Dan di sana pun apa-apa mahal, tapi alhamdulillah aku bersama teman-temanku waktu itu berhasil menyelesaikan KKN, yang juga salah satu hal yang mengubah cara pandangku ngelihat privilege ya dalam hidup. Mungkin aku bakal ceritain di lain video terpisah gitu. Terus selanjutnya di bulan September, highlightnya itu aku balik ke Jogja, dan di waktu itu aku ketemu lagi sama dosen dari Malaysia, salah satu dosen di perguruan tinggi Malaysia. Beliau main ke Jogja lagi setelah terakhir di 2023, dan beliau itu ngajakin buat main dan makan bareng, kayak dinner gitulah. Dan aku cukup senang karena beliau itu salah satu dosen yang gak pernah ngajarin aku, maksudnya ngajar di kelas aku, tapi beliau tuh baik banget gitu. Dia juga mau cerita terkait pengalamannya sebagai dosen, dan nanti bakal nyambung ke
cerita di bulan Oktober kalau nggak salah ya. Jadi tadi di bulan September aku ketemu dosen dari Malaysia itu, dan di bulan Oktobernya aku itu dapat kesempatan buat pertama kali keluar negeri itu di bulan Oktober setelah hampir 23 tahun hidup. Jadi aku ikut salah satu program dari kampus kayak summer course gitulah selama kurang lebih 1 minggu. Dan di kesempatan itu aku ketemu lagi sama dosenku. Beliau ngajakin aku dinner di Kuala Lumpur waktu itu, dan aku cukup senang karena beliau juga ngajak siswanya 2 orang dari China, dan kita akhirnya kenal, dan mereka baik ya, mau ngasih pengalamannya gitu selama kuliah di Malaysia. Dan selama di Malaysia pun walaupun cuma seminggu, tapi aku ngerasain banyak sekali hal-hal baru, mulai dari makanan, terus lingkungan, terus gedung-gedung tinggi yang sebenarnya ada di Jakarta, cuman beda aja gitu rasanya. Seminggu aku pikir kurang, tapi next time kalau dapat kesempatan lagi aku bakal bikin video terpisah mungkin, karena waktu itu aku lagi males bikin video. Terus selanjutnya di bulan November itu ada semester break. Jadi kalau teman-teman nggak tahu, aku kuliah di jurusan ilmu komunikasi, tepatnya di konsentrasi public relations. Dan setiap semester itu ada yang namanya semester break. Jadi kita bakal libur kurang lebih seminggu buat istirahat bahasanya. Dan itu menjadi highlightku karena seingatku aku lagi rajin bikin salad waktu itu, karena aku lebih banyak di rumah atau di kos doang waktu itu. Jadi gak banyak highlight di bulan November. Dan di bulan Desember highlightnya adalah aku bersama teman-temanku Badis. Kita nemenin belasan mahasiswa Malaysia buat summer course juga di sini, tapi mereka 2 minggu. Jadi kita nemenin mereka. Alarm HP ku ya, aku kaget ya. Oke, lanjut. Jadi tadi nemenin mereka belajar di sini, dan akhirnya aku juga membuat pertemanan baru dengan mereka, 2 atau 3 orang gitu. Dan itu juga sangat berkesan karena akhirnya aku dan teman-temanku bisa berkumpul bareng dan bisa dibilang bahasanya kerja bareng gitu. Jadi sangat berkesan ya. Jadi aku masukin highlight di bulan Desember. Terus lanjut di bulan Januari, itu aku highlightnya adalah aku nganter salah satu teman dekatku berangkat ke Bali karena dia akhirnya menemukan chapter baru dalam hidupnya di Bali. Jadi dia menjadi salah satu teman pertamaku di Jogja. Dan di waktu itu aku mixed feeling gitu. Aku sedih dan senang. Aku sedih karena aku akan sulit bertemu dengan dia lagi. Tapi senangnya dia akhirnya bisa punya petualangan baru gitu di Bali. Dan sampai sekarang aku juga masih kontak-kontakan dengan dia. Dan semoga nanti aku bakal bisa ketemu lagi, entah itu di sini atau di sana. Terus di bulan Februari highlightnya adalah aku mulai semester 6. Jadi waktu KKN kemarin itu aku di semester 4, dan di Februari kemarin aku udah mulai semester 6 sampai sekarang. Dan sekarang itu bisa dibilang pertengahan semester ya. Sekitar bulan Juli gitu aku harusnya udah selesai di semester 6, dan aku bakal masuk ke 2 semester yang aku pakai buat magang dan skripsi pastinya. Terus di bulan Maret itu highlightnya adalah bulan puasa ya teman-teman. Teman-teman yang menjalankan pasti ngerasain juga. Dan di situ aku banyak sekali event bukber, ada 5 atau 6 kali gitu kalau nggak salah. Terus aku akhiri dengan lebaran di rumah keluarga aku yang ada di Blitar. Dan di situ aku juga berkumpul sama keluarga aku juga, karena setiap setahun sekali sejak aku merantau, aku merayakan lebaran di rumah keluarga aku yang ada di Blitar itu. Dan pasti ada sih pertanyaan-pertanyaan kayak semester berapa, terus
udah skripsi apa belum, gitu-gitu pasti ada sih. Cuman aku nanggapin dengan santai aja dan ngejelasin dengan sesimpel-simpelnya aja, nggak mau ngambil hati banget. Karena banyak kan kayak di sosial media itu ngebahas pertanyaan-pertanyaan terlarang yang muncul ketika lebaran, kapan nikah, gitu-gitulah. Tapi di aku itu nggak terlalu berpengaruh. Terus di bulan April highlightnya adalah aku pertama kali naik gunung. Jadi pertengahan April setelah aku balik itu aku naik gunung bersama 3 orang teman kelasku. Dan itu spontan banget. Ketika aku perjalanan balik menuju Yogyakarta dari Blitar, aku di chat bisa apa enggak, dan aku bilang bisa. Dan 2 hari setelahnya aku memutuskan buat berangkat. Dan itu jadi pengalaman yang seru ya, karena pertama kalinya aku naik gunung bolak-balik di hari yang sama, nggak camp sama sekali. Dan dari situ keinginanku atau semangat untuk trail run itu muncul lagi gitu loh. Aku merasakan joy atau kesenangan yang aku sempat rasain awal-awal dulu waktu aku awal mulai lari. Jadi mulai dari situ aku jadi balik lagi ngelakuin hobiku. Bukan nggak rutin juga sih, tapi mulai nemuin kesenangan lah. Kayak akhir-akhir ini aku ikut klub lari gitu di Jogja, dan bareng teman aku juga kita lari bareng dari Kamis malam atau hari Minggu. Dan mungkin itu jadi alasan juga aku hampir 3 minggu ini nggak upload video. Tapi kedepannya aku nggak janjiin, tapi harusnya aku bakal lebih baik lagi dalam maintain waktu. Dan sekarang di tanggal 4 Mei 2025, aku udah berumur 23 tahun. Aku ngerasa aku udah tua. Sebelumnya aku ngerasa belum achieve apa-apa, tapi setelah aku refleksi 11 bulan ke belakang, aku ngerasa aku udah banyak sekali belajar dari apa yang ku punya, entah itu dari buku atau dari bangku perkuliahan. Tapi aku juga belajar dari orang lain gitu. Cerita-cerita dari dosenku, cerita-cerita dari temanku, atau cerita-cerita dari orang yang cuma sekali ketemu tapi sampai sekarang itu masih dapat gitu pesannya. Dan gak sekali 2 kali juga aku catat di notes HP aku, karena bagiku spesial. Dan gak tahu kenapa aku suka banget ngingat hal-hal kayak gitu. Jadi mungkin ini udah akhir video. Aku cuma bilang terima kasih juga. Terima kasih buat teman-teman yang mau nonton video ini dan dengerin refleksiku atau hal-hal yang kulakuin sih lebih tepatnya selama 11 bulan ke belakang. Aku juga mau berterima kasih sama diriku sendiri. 11 bulan ke belakang aku udah ngelakuin banyak sekali kegiatan yang aku gak expect aku bakal ngelakuin itu. Terus semakin bertambahnya umur pasti tanggung jawab juga semakin besar. Aku juga harus menghadapi atau menjalani skripsi di 2 semester terakhir. Aku juga masih ada magang yang harus aku lakuin, dan aku pasti bakal cerita juga di video-video kayak gini mungkin, kalau misalkan teman-teman suka dengan konsep video seperti ini. Dan mungkin itu aja ya videonya. Aku merasa 1 tahun ke belakang juga berasa begitu cepat. Mungkin karena aku enjoy atau aku dikelilingi oleh teman-teman yang asik, jadi waktu berjalan begitu cepat. Tambahan juga ada beberapa race lari juga yang aku selesaikan dari tahun lalu sampai sekarang. Ada 3 sebenarnya. Tadi yang half marathon, terus ada event lari 5,7 kilo di Klaten di bulan Agustus. Terus baru banget sekitar minggu lalu aku menyelesaikan race fun run 5 kilo di Jogja.
Dan aku senang karena aku berhasil meraih personal best-ku di kategori 5 kilo. Jadi bisa dibilang aku lebih cepat, kecepatanku lebih cepat dari sebelumnya. Jadi aku cukup senang. Aku bertemu teman-teman baru di klub lari. Aku juga di hobiku yang baca buku, aku juga banyak menyelesaikan buku dari tahun lalu sampai tahun sekarang. Mungkin kurang lebih ada 5 buku ya. Salah satu favorit itu bukunya Om Henry Manam Piring. Ada beberapa buku yang aku selesaikan. Salah satunya itu Filosofi Teras. Terus ada 50 to 20 kalau nggak salah. Itu bukunya ngebahas tentang pesan-pesan dari orang berumur 50 tahun ke anak-anak 20 tahun sepertiku. Terus ada Belajar Marketing Hidup. Dan mungkin aku bakal explore buku yang lebih luas lagi ya. Salah satunya itu juga yang aku ngena banget itu bukunya Ko Alexandra Ruby yang judulnya You Do You. Dari situ aku ngikutin arahan atau pesan dari buku itu, yaitu ngelakuin apa yang kamu mau, apa yang kita mau lah bahasanya. Aku lari, aku baca buku, aku senang, aku sedih, aku membuat teman, aku mengeliminasi teman, aku peduli dengan teman, aku gak peduli sama teman. Pokoknya lakuin apa yang diri kita mau selagi itu positif. Aku gak mempermasalahkan hal itu. Jadi mungkin itu recap 1 tahun ke belakang. Semoga di tahun depan aku masih bisa bikin video dengan judul 24 kalau misalkan aku masih diberi kesempatan. Dan sekian, itu aja video kali ini. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.